Chapter 11, Menjadi Dewasa. Naga hitam Aelin Pritani menemukan ubi itu tersembunyi di sudut gua Sejun. Setelah bujukan yang gigih, dia menerima 3 ubi dan beberapa daun dari manusia sebagai misi dan mulai memanggangnya di atas api. Membuat ubi panggang tampak sangat mudah dilihat melalui bola kristal, karena yang harus Anda lakukan hanyalah membungkusnya dengan daun dan membakarnya. Tidak mungkin aku, si naga hitam besar, tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan manusia. Aelin yakin akan sukses. Namun, ubi jalar panggang yang pertama benar-benar gosong, berubah menjadi arang yang tidak bisa dimakan dan harus dibuang. Yang kedua diambil terlalu cepat, meninggalkan bagian dalamnya mentah. Memanggang ubi jalar adalah hidangan yang menguji kesabaran seseorang. Hehehe, apakah itu berhasil dengan baik? Aelin, dengan mata penuh harapan, mengeluarkan sisa ubi bakar terakhir yang mengeluarkan aroma asap yang manis. Dengan pengetahuan dari 2 kegagalan, dia yakin akan sukses kali ini. Dia dengan hati-hati memegang ubi panggang dengan 2 cakar dan mematahkannya menjadi 2. Hah? Rasanya berbeda dari saat dia memecahkan ubi panggang yang diberikan manusia padanya. Apa ini? Tetapi ketika daging ubi panggang yang mengepul dan berwarna coklat kekuningan terungkap, dia segera melupakannya. Berhasil. Itu berhasil. Aelin bersuka cita saat melihat ubi panggang yang sudah jadi. Hehehe, manusia, apakah kamu melihat itu? Saya, naga hitam Aelin Pritani, membuat ubi panggang ini. Aelin memandangi ubi bakar dengan bangga. Kemudian, dia mengupas kulitnya dan memasukkan setengah dari ubi panggang ke dalam mulutnya. Sepertinya akan terasa lebih enak jika dia menggigitnya seperti manusia, tapi dia adalah naga hitam. Dia tidak bisa membiarkan dirinya meniru penampilan manusia, karena itu akan menurunkan harga dirinya. Kegentingan. Apa? Ini bukan tekstur yang tepat. Giginya seharusnya tenggelam tanpa perlawanan, tapi dia merasakan perlawanan halus. Bukan tekstur lembab, kenyal, dan lembut yang ditawarkan manusia. Selain itu, rasanya manis tetapi tidak memiliki rasa manis yang lebih pekat dari ubi panggang pertama yang dia makan. Bagaimana ini bisa terjadi? Api saya lebih kuat dan lebih baik. Mengapa api saya kurang enak? Naga hitam besar tidak percaya bahwa dia lebih buruk dalam memanggang ubi daripada manusia. Seekor naga sepertiku tidak bisa mengendalikan api lebih baik daripada manusia. Aelin kecewa. Ugh. Harga diriku terluka. Aelin kesal lagi hari ini. Karena aku kesal, mari kita lihat apa yang dilakukan manusia itu. Aelin mulai mengamati gua Sejun melalui bola kristal. Mencicit. Peras. Sejun terbangun oleh suara pasangan kelinci yang sibuk. Baiklah. Begitu Sejun bangun, dia pergi ke dinding tempat dia mencatat tanggalnya. Kemudian, swoosh. Dia menggambar garis di dinding dengan tulang ikan, melengkapi karakter. Di dinding, ada 2 baris dengan masing-masing 10 karakter, dan di bawahnya, baris ketiga dengan 4 karakter lengkap. Hari ke-120 terdampar. Hampir 4 bulan telah berlalu. Sejun melirik ke dinding sekali dan pergi ke kolam untuk mencuci muka dan sarapan. Kemudian dia memulai pertanian paginya. Mengetuk. Mengetuk. Kamu telah memanen tomat ceri ajaib yang matang. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. LV panen Anda. 2 kemahiran skill meningkat sangat sedikit. Anda memperoleh 10 poin pengalaman. Wos. Ya. Saat Sejun memanen tomat ceri, bayi kelinci berlari ke arahnya dengan ekspresi memelas. Jika kamu berpikir membuat wajah yang menyedihkan akan membuatku memberimu tomat ceri, sayangnya kamu salah. Ya. Menyalak? Paman, apakah kamu gila? Bayi kelinci tidak dapat memahami kata-kata Sejun, memiringkan kepala dan mulai mundur. Selera humor Sejun yang terisolasi gagal berevolusi dengan dunia dan berkembang secara mandiri, seperti Kepulauan Galapagos. Atau mungkin itu berpindah. Jika kamu menggosokkan wajahmu ke pipiku, aku akan memberimu beberapa. Saat bayi kelinci mencoba melarikan diri, Sejun buru-buru memberitahu mereka poin utamanya. Menyalak. Bayi kelinci menghela nafas dengan ekspresi kesal. Rasanya kasih sayang mereka pada Sejun berkurang secara real time. Saya minta maaf.
Saya tidak tahu itu masalah besar. Paman hanya bercanda. Di sini, saat Sejun hendak menyerahkan tomat ceri yang dipanen. Lompat, lompat. Salah satu bayi kelinci melompat sekali di tanah dan sekali di lutut Sejun sebelum naik ke bahunya. Kelinci ini sangat menyukai Sejun. Kemudian, gosok, gosok. Bayi kelinci itu mengusap wajahnya ke pipi Sejun. Sentuhan lembut bulu kelinci terasa menyenangkan. Oh! Anda mendapat 2. Sejun memberikan 2 tomat ceri kepada kelinci yang mendengarkannya. Bayi kelinci lainnya masing-masing mendapat 1. Menyalak! Menyalak! Bayi kelinci yang hanya mendapat 1 buah tomat ceri memprotes, tapi Sejun tidak memberikannya lagi. Hehehe. Inilah yang terjadi jika kamu mengecewakan pamanmu. Mendengar kata-kata Sejun, bayi kelinci itu terengah-engah dan pergi ke tempat yang sejuk di dalam gua untuk memakan tomat ceri mereka. Ketika Sejun selesai memanen tomat ceri, dia beristirahat sejenak dan menyiapkan piranha panggang untuk makan siang. Kemudian, administrator menara sangat marah padamu. Sekali lagi, mengapa? Sejun dengan santai menepis pesan dari pengelola menara, yang sepertinya marah tanpa alasan. Awalnya, dia mengira itu masalah besar dan selalu gugup, tetapi sekarang administrator menara telah marah beberapa kali, dia membiarkannya begitu saja. Apakah ini semacam masalah manajemen kemarahan? Ketika sudah waktunya makan siang. Dengung, dengung. Lebah madu beracun mulai bekerja, menghisap nektar seperti biasa. Selamat datang. Gosok, gosok. Lebah madu beracun mendarat di bahu Sejun saat dia menyirami ladang wortel dan menggosokkan tubuhnya ke wajahnya untuk menandai kehadirannya. Kemudian, dengung, dengung. Ia terbang ke bunga untuk menghisap nektar. Namun, itu pergi ke ladang daun bawang, bukan ke ladang tomat ceri. Bawang hijau, yang dibiarkan tidak dipotong hingga mekar, akhirnya mekar. Lebah madu racun memakan nektar dari bunga daun bawang terlebih dahulu, lalu pindah ke bunga tomat ceri. Aku harus memetik bunga daun bawang hari ini. Sudah waktunya untuk mendapatkan benih daun bawang. Setelah selesai makan siang, Sejun mengeluarkan daun bawang dengan bunga mekar segera setelah lebah madu racun selesai menghisap nektar dan pergi. Bawang hijau yang mekar telah memenuhi perannya dan akan segera mati, sehingga harus segera dipanen dan dimakan. Bawang hijau utuh panggang ditambahkan ke menu makan siang hari ini. Sejun memisahkan bunga daun bawang dan mengeringkannya di bawah sinar matahari. Setelah bunga daun bawang benar-benar kering, bijinya akan mudah keluar hanya dengan beberapa kali getar. Sejun memulai pertanian sorenya setelah mengeringkan bunga daun bawang dengan baik di bawah sinar matahari. Dengung-dengung. Menjelang malam, lebah madu beracun datang, memuntahkan madu, dan pulang, dan pertanian sore juga berakhir dengan lancar. Blue Moon dalam 2 hari. Sejun, yang berjalan mondar-mandir untuk membantu pencernaan setelah makan malam, melihat kalender dinding dan berkata, Blue Moon kelima sejak terjebak di menara. Blue Moon keempat berlalu dengan damai, tapi seperti Blue Moon ketiga, monster bisa muncul, jadi dia tidak bisa lengah. Aku harap kali ini lewat dengan aman juga. Sejun duduk di kursi yang telah ditentukan, khawatir. Tapi melihat tanaman tumbuh subur di bawah sinar matahari, energi cerah membengkak di hati Sejun, menghilangkan kekhawatirannya. Saya senang. Dari tengah kuadran tempat duduk Sejun, kuadran 1 adalah ladang bawang hijau, kuadran 2 adalah ladang tomat ceri, kuadran 3 adalah ladang wortel, dan kuadran 4 adalah ladang ubi jalar, yang semuanya menenteramkan hati Sejun. Maka suatu hari berlalu, dan itu menjadi hari ke-121 dijebak. Hari ini mirip dengan hari-hari biasanya. Namun, lebah madu beracun tidak datang untuk makan siang hari ini. Tampaknya lebah madu beracun juga bersiap untuk bulan biru. Menjelang malam, Sejun mematikan api dan bersiap untuk Blue Moon dengan penyumbat telinga yang terbuat dari daun bawang hijau dan tomat ceri. Dia menemukan tempat di sudut gua dan bersiap untuk Blue Moon, melihat pemandangan yang berbeda dari biasanya. Kenapa kalian belum masuk? Pasangan kelinci itu menempatkan 6 bayi kelinci mereka di kursi yang ditentukan Sejun dan mengikat kaki mereka erat-erat dengan daun bawang hijau. Kemudian, mencicit. Pasangan kelinci itu kembali ke liang mereka, memandangi bayi mereka sebentar dan membuat suara tangisan sedih sebelum menutup pintu masuk. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kalian seperti ini? Sampai jumpa. Selamat tinggal.
Bieng. Saat Sejun buru-buru mencoba untuk bangun dan mengambil bayi kelinci, mereka mengangkat kaki lembut mereka dengan ekspresi serius dan berteriak untuk tidak mendekat. Segera setelah itu, bulan biru dimulai. Ada satu tradisi di kalangan petani kelinci putih. Pada hari Blue Moon kelima terbit sejak kelahiran mereka, mereka hanya bisa menjadi petani White Rabbit dewasa sejati ketika mereka menerima cahaya Blue Moon. Jadi hari ini adalah hari terpenting bagi bayi kelinci. Bayi kelinci menatap ke langit dengan antisipasi, menunggu bulan biru terbit. Dan saat matahari di langit membiru, energi bulan biru turun ke bayi kelinci melalui lubang di gua. Bieak. Dah. Meskipun diremehkan sebagai kelinci, monster tetaplah monster. Melihat cahaya Blue Moon, bayi kelinci berteriak kegirangan. Oh off. Oh off. Otot bayi kelinci mulai membengkak. Kelinci, yang dulunya lebih kecil dari telapak tangan, berubah menjadi kelinci berotot berukuran 30 cm. Bahkan ada karakter, artinya raja dalam bahasa Korea, di perut mereka. Jika kelinci seperti itu selama Blue Moon, aku bahkan tidak ingin membayangkan monster lainnya. Pie ya? Pie. Bayi kelinci terus berteriak dan melihat ke langit. Untungnya, tidak ada monster yang datang karena suara bayi kelinci. Blue Moon berakhir dengan aman sekali lagi. Ya. Pak. Saat Blue Moon berakhir, otot mereka menyusut seperti balon yang mengempis, dan bayi kelinci kembali ke penampilan lucu mereka. Namun, ukuran mereka telah berubah menjadi mirip dengan pasangan kelinci. Mereka telah menjadi dewasa. Kemudian, pak. Cahaya biru meledak dari tubuh bayi kelinci. Hah? Sejun yang selama ini memperhatikan bayi kelinci menyaksikan pemandangan yang aneh. Cahaya biru berpindah ke ujung tangan bayi kelinci, berkumpul, dan berubah menjadi item. Jadi itu sebabnya aku tidak bisa menggunakan kaleng penyiram suami kelinci. Sejun menyadari mengapa tidak ada air yang keluar dari kaleng penyiram saat dia memegangnya. Kelinci petani sepertinya memiliki barang eksklusifnya sendiri. Barang-barang itu berangsur-angsur terbentuk dan berubah menjadi sekop, sabit, sekop, kaleng penyiram, dan gerobak. Dan Tete Okme? Apakah itu palu karena terbuat dari besi? Tiba-tiba, item dari genre berbeda muncul. Melihat dari dekat, hanya orang yang memegang palu yang berubah warna menjadi hitam. Dan nama yang tertulis di atas kepalanya juga. Prajurit kelinci hitam. Prajurit kelinci hitam? Piang. Melompat. Gosok-gosok-gosok. Prajurit kelinci hitam naik ke bahu Sejun, mengira Sejun telah memanggilnya, dan bertindak dengan penuh kasih sayang. Dialah yang menerima 2 tomat ceri dari Sejun. Saat pagi tiba, kelinci dewasa tidak lagi bermain. Mereka masing-masing menggunakan alat pertanian mereka sendiri untuk membantu bertani. Kelinci dengan penyiraman dapat membantu suami kelinci menyirami tanaman, dan kelinci dengan sabit membantu istri kelinci memotong daun-daun bawang. Kelinci yang mendapat gerobak sebagai item membawa potongan daun bawang dan memindahkan hasil panen ke gudang penyimpanan, dan kedua kelinci dengan sekop memperluas ladang untuk menanam lebih banyak benih. Keterampilan mereka masih belum berpengalaman, tetapi karena alat pertanian adalah item, mereka sangat membantu dalam bertani. Dan kelinci hitam tanpa alat pertanian membantu Sejun berburu. Guyuran. Saat Sejun mengguncang obor di dekat kolam, seekor piranha melompat. Sekarang, Pia. Atas aba-aba Sejun, kelinci hitam yang telah menunggu melompat untuk memukul piranha dengan palu. Namun, Pai. Waktunya mati. Tubuh kelinci hitam bertabrakan dengan piranha sebelum bisa mengayunkan palu. Gedebuk. Tapi untungnya, kelinci hitam dan piranha jatuh dari air bersamaan dengan bantingan tubuh. Melompat. Kelinci hitam buru-buru bangkit begitu jatuh ke tanah. Dan Pia. Itu berlari ke piranha yang berjuang dan memukulnya dengan palu. Bang. 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 Meskipun tidak diketahui mengapa palu mengeluarkan suara palu karet, efeknya pasti. Piranha itu sudah mati. Tapi itu dihancurkan sampai tidak bisa dimakan. Pia. Kelinci hitam memandang Sejun dengan bangga, dengan ekspresi kemenangan dan palu di bahunya. Bagaimana dengan saya? Tetapi, jangan lihat aku, lihat ke sana. Aduh. Induk kelinci mendekat,
melihat piranha yang seharusnya dimakan berubah menjadi berantakan. Aduh! Pak! Kelinci hitam harus menahan omelan ibu kelinci selama sekitar 1 jam. Saat kelinci yang baru tumbuh menjadi terbiasa dengan perlengkapannya masing-masing. 30 hari telah berlalu sejak pembelian Anda di toko benih. Toko benih LV1 diaktifkan kembali. Pada hari ke-125 terperangkap di menara, toko benih dibuka kembali.